Halo adik-adik, ketemu lagi di Bia Online. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pada sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, gak kerasa nih, kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-24. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menghayati bagaimana mengampuni sesama kita. Nah, sebelum kita melanjutkan Bia Online pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita pejamkan mata, bersiap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karunia-Mu sepanjang malam tadi. Kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi tadi kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai Bia Online pada pagi hari ini. Semoga Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengikuti Bia Online ini dengan baik, agar kami dapat menghayati bagaimana kami mengampuni sesama kami. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar di minggu ke-24 ini. Hari ini kita nyanyikan 2 lagu ya. Lagu yang pertama adalah Sukacita di Hatiku. Dan lagu yang kedua, Kasih Itu Memaafkan. Nah, sebelum kita nyanyi, ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita semangat semua. Kita langsung mulai ke lagu yang pertama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Kita ulang dari awal ya. Adik-adik, bisa kan? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di
Kita lanjut ke lagu yang kedua ya. Kasih itu memaafkan. Semangat ya Dede ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah, adik-adik udah ceria semua kan? Udah semangat semua? Sekarang adik-adik duduk. Ayo kita persiapkan hati kita untuk membaca Sabda Tuhan. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca Sabda Tuhan. Nah, Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kakak ulang ya. Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sudah siap? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, pada kesempatan ini kita mengingat kembali bacaan Injil minggu lalu, ya, dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Yaitu intinya sikap saling mengasihi harus menjadi dasar dan motor penggerak dari tindakan memperbaiki sesama. Ya. Mungkin kita ada masalah dengan teman, kita panggil, kita bicara empat mata, ya. Jika tidak dihiraukan, kita membawa satu atau dua saksi untuk meyakinkan bahwa ia bersalah. Nah, jika tidak mempan disampaikan kepada siapa? Kepada mungkin banyak orang. Tujuannya bukan untuk memojokkan seseorang, tetapi kita ingin agar sesama kita selamat. Kita punya kewajiban menasehati, mengingatkan, dan menegurnya. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kakak sudah membaca, ya, kakak pembina sudah membaca Injil, ya. Hari ini dari Injil apa, adik-adik? Iya, Injil Matius, ya. Bab berapa? 18 ayat 21 sampai 35. Nah, kita coba dulu. Kalau adik-adik betul-betul mendengarkan, ya, kita coba beberapa pertanyaan pendalaman, ya. Siapa yang datang pada Yesus? Betul, ya, Petrus. Pertanyaan kedua, ya. Adik-adik siap, ya? Apa yang ditanyakan Petrus kepada Yesus? Apa? Ya, berapa kali harus mengampuni kepada saudara yang bersalah kepadanya? Ya. Nah, ketiga, Tuhan Yesus menjawab, harus sampai berapa kali, adik-adik? Iya, sampai 70 kali 7 kali. Nah, perumpamaan apa yang Tuhan Yesus berikan? Ya, betul. Seorang raja yang mengampuni hamba yang berhutang kepadanya. Tetapi hamba itu jahat. Ia tidak mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Maka raja itu marah dan memasukkan ia ke penjara. Nah, seperti pada gambar, ya. Pertama datang kepada raja, minta ampun, kalau boleh aku bayar nanti, ya, dengan
welas asih, raja memberikan dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah ketemu dengan yang lainnya, dia tidak memberi ampun kepada orang yang sesama yang pinjam, ya. Sehingga masyarakat atau orang melaporkan kepada raja. Raja marah dan orang tersebut diapakan? Dipenjara, ya. Nah, seperti itu. Maka adik-adik yang terkasih, dalam bacaan Injil yang tadi dibaca oleh kakak, ya, kalian bawa sendiri bukunya. Apa pesan Yesus kepada kita? Ya, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik yang terkasih, dari perumpamaan itu sebenarnya Bapa Allah kita, ya, tidak menuntut kita harus memiliki belas kasih atau welas asih seperti Bapa. Bapa hanya meminta untuk mudah mengampuni sesama karena kita sadar bahwa kesalahan mereka tidak sebesar dan sebanyak kesalahan dari kita kepada Bapa. Ya, 1000 kali kita menyakiti Bapa, ya, tapi Bapa di surga 2000 kali mengampuni kita. Nah, adik-adik, mengapa begitu? Ya, buktinya, coba, meski kita penuh dosa, Bapa tidak berhenti mengirimkan kerahimannya untuk kita setiap hari. Ya, Bapa tidak pernah bosan mengampuni kita. Ya, dalam kehidupan nyata di rumah, adik-adik, ya, sudah beberapa bulan kita, ya, kalian di rumah, belajar dari rumah dengan orang tua, dengan keluarga, ya. Mungkin seringkali kita, kalian, adik-adik membuat papa marah, mama marah, ya. Bapak ibumu jengkel karena kemalasanmu, ya. Coba kalau kamu rajin, ya, tidak malas. Nah, tapi ayah ibumu, papa mama tetap menyayangi kalian, ya. Coba, apa kamu juga tidak diberi makan? Ya? Diberi makan, ya. Kalau mau kemana-mana minta uang diberi nggak? Ya, walaupun dengan mungkin menggerutu mama papa, tapi kamu tetap diberi, ya, dikasih, ya. Nggak tega kan, ya. Dibawa ke dokter jika sakit, diobati jika luka, ya. Bahkan kondisi sedang tidak punya uang, ya, kalian minta sesuatu, mama papa tetap mengusahakan dengan mencari cara, ya, cara yang baik tentunya, ya. Itulah menunjukkan bahwa karena orang tua kita tidak mau kalau sampai anaknya menderita, ya. Nah, perjuangan orang tua itulah yang hendaknya adik-adik rasakan, yaitu kasih, ya, cinta, kepedulian, ya. Maka jika mama papa atau ayah ibumu marah, bukan karena benci kepadamu, tapi hanya untuk mendidik kalian adik-adik supaya semakin mengerti akan kekurangannya dan berani menentang kenyamanan diri,
ya. Kalau ditanya, wah sudah enak sekali kok diusik misalnya ya. Artinya menentang kenyamanan diri yang malas, yang enak-enak santai ya. Yang tadinya malas-malas itu harus bangkit menjadi rajin. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Maksudnya ialah kita harus selalu mengampuni terus-menerus. Kita harus berani mengampuni dengan hati yang ikhlas kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, ya. Tak melihat siapa itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, dan dari mana asalnya. Mengampuni dengan hati yang ikhlas berarti mengambil keputusan untuk mengampuni. Meski adik-adik yang berbuat salah itu belum minta maaf, ya. Mengampuni dengan ikhlas juga berarti tidak dendam dan tidak mengharapkan orang yang bersalah itu mendapat balasan yang setimpal, ya. Sudah berapa kali kita menyakiti Bapa di surga? Apakah kita pernah minta ampun untuk itu? Ya. Apakah Bapa menolak untuk mengampuni kita? Tidak, ya. Bapa tetap mengampuni, ya. Tuntutannya berarti untuk kita jangan berhitungan. Kita tetap melakukan pengampunan. Mungkin sebagai manusia hati kita marah, kita dongkol, ya. Mungkin ingin menyakiti orang tersebut atau teman kita, ingin balas dendam. Tapi kita sadar Allah Bapa sudah di hadapan kita, kita harus lebih mengampuni, lebih lagi dan lebih lagi, ya. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami, ya. Setiap hari, setiap saat kita doa. Dalam doa itu terdapat kalimat, ya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka kesalahan kita terhadap orang lain akan diampuni pula, ya. Jika kita mengampuni orang lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni Bapa. Tinggal kita bagaimana melakukannya. Apakah cepat mengampuni atau tidak? Pasti Bu Frida percaya kalian memilih segera mengampuni, ya. Karena dengan mengampuni cepat, hati kita akan tenang, ya. Apalagi mengampuni dengan ikhlas, ya. Sehingga hati kita damai dengan diri sendiri, terlebih damai dengan Allah Bapa kita yang Maha Pengampun. Nah, adik-adik, melalui doa-doa, baik doa kita, doa orang tua kita kepada kita, hati kita semakin dikuatkan oleh Bapa yang Maha Kudus, ya. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadikan hidup adik-adik semakin kasih, semakin lebih mengampuni kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Dora di pihak online. Hari ini kita akan membuat aktivitas pihak online. Aktivitas yang akan kita buat hari ini adalah kartu maaf. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, kertas buffalo. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem. Yang keempat, pensil atau ballpoint. Cara membuatnya adalah kakak ambil kertas buffalo ini,
Setelah itu kakak akan lipat menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian, kakak mau menggambar jari. Caranya menggambarnya seperti ini. Nanti ibu jari sama telunjuknya kakak letakkan di garis yang di lipatan sambung ini ya adik-adik. Kakak gambar seperti ini. Setelah menjadi gambar jari seperti ini, kakak potong ya. Setelah kakak gunting nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Ini. Setelah itu disimpan dulu. Yang kedua, kakak akan ambil kayu balu lagi seperti ini. Nanti kakak juga akan lipat menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian seperti ini, adik-adik ambil potongan yang berbentuk jari seperti ini. Setelah itu kita tempelkan di kertas buffalo berikutnya ini. Lemnya pas kita tempelkan di garis tengah ya adik-adik. Jadinya akan menjadi seperti ini. Setelah itu adik-adik tulis di sini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan kakak ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Nanti adik-adik tulis seperti ini. Di sebelah kanan nanti adik-adik tulis ayat ke-21 dan di sebelah kiri adik-adik tulis ayat ke-22. Setelah itu adik-adik tulis di gambar love ini gambar love yang isinya mengampuni dengan ikhlas dan membalasnya dengan kasih. Setelah adik-adik tulis, nanti di jari-jari ini adik-adik bisa tulis nama teman-teman atau saudara yang telah adik-adik maafkan. Itu jari-jari ini ya adik-adik. Terus, kenapa sih kakak gambar seperti ini bentuk telapak tangan yang berbentuk terus jarinya berbentuk hati? Kakak
ini adalah kasih. Jadi tangan dan bentuk hati ini adalah mengampuni dengan ikhlas dan membalasnya dengan kasih. Gitu ya adik-adik. Terus nanti di depan nanti adik-adik tulis kartu maaf. Selamat mencoba dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana biak online pada pagi hari ini? Pasti seru kan? Kita sudah berdoa, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, renungan, dan kita sudah beraktivitas. Nah sekarang waktunya kita untuk menutup biak online pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Sudah siap? Kita pejamkan mata, kita ketupkan tangan, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir, hingga kami dapat mengikuti biak online pada pagi hari ini dengan baik. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau selalu memberkati kami, agar kami dapat melakukan kegiatan kami pada hari ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti biak online pada pagi hari ini. Sampai jumpa di biak online minggu depan.